sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Matahari bersinar di ujung Jalan Gajah Mada. Sarapan pagi di depan asrama. Meskipun pandemik mulai mereda, tetap jaga prokes demi kebaikan bersama. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan biasa ke-23. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang dan dialah segala harapanku. Hanya dialah pelindung dan penyelamatku. Dia pendukungku, aku takkan goyah. Hadir bersama saya Romo Diosesan Agustinus Semporak Tangkeliku, akrab disapa Romo Sem. Selamat datang Romo Sem, apa kabar? Selamat berjumpa Ibu Margaret, selamat berjumpa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali mau bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini. Harapan dan doa saya, kita semua sehat dan dalam keadaan baik. Terima kasih. Amin. Ibu Margaret. Terima kasih juga Romo yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan inspirasi buat kami semua. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sem. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyelenggarakan kehidupan kami, dan Engkaulah yang menyatukan kami sebagai satu keluarga, sebagai satu komunitas. Di dalam kebersamaan itu ada aturan-aturan yang harus kami jalankan untuk mendisiplinkan diri kami. Tetapi tujuan itu semua adalah untuk membangun relasi yang baik dengan Engkau yang mewujud dalam relasi kami dengan sesama. Sabdamu hari ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami pentingnya untuk mendisiplinkan diri, tetapi juga mengingat apa makna dan tujuan dari aturan untuk mendisiplinkan diri itu. Semoga dalam kebersamaan itu, dengan setia menjalankan tugas kami tetap menjalin relasi yang baik dengan Engkau yang kami wujudkan dalam relasi kasih dengan sesama kami. Buka hati kami, buka diri kami untuk sabdamu yang akan kami renungkan pada hari ini. Dan terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini izinkan saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi
yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan, maka buanglah ragi yang lama supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tanggapi Mazmur tanggapan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik dengan penumpah darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Sen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Sam. Romo Sam, dari bacaan pertama, Rasul Paulus mau menyampaikan apa untuk umat di Korintus dan juga untuk umat masa kini, Romo? Oke, Ibu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi kepada jemaat di Korintus ya, itu kan sebenarnya itu ada sebuah berita, isu. Tapi ini bukan gosip ya. Di tengah masyarakat di era digital ini kan banyak berita ya, ada hoax, ada juga yang ya gosip gitu, ada juga berita yang benar, ada fakta ya. Nah, Rasul Paulus juga mendengar hal itu terkait dengan jemaat yang ada di Korintus. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa ada laporan tentang apa? Tentang percabulan dalam jemaat di Korintus. Dan salah satu fakta percabulan yang menurut oleh Rasul Paulus, bahkan bangsa-bangsa yang dalam tanda petik tidak beriman, ya, itu tidak melakukannya. Tetapi orang-orang Israel melakukannya. Yakni apa itu? Bahwa ada yang tinggal bersama, atau boleh dikatakan kasarnya, tidur bersama dengan istri ayahnya. Nah, ini kan sebuah tindakan yang sangat-sangat menurut Rasul Paulus itu tindakan yang tidak benar, dosa yang berat. Ini adalah sebuah percabulan. Dan ini isu, ini berita yang didengar oleh Rasul Paulus tentang jemaat di Korintus. Itu situasi dan keadaan. Dan bagi Rasul Paulus kan harusnya jemaat ya, itu adalah, kita adalah jemaat yang kudus. Sebagai dikatakan orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Jadi saya mendahului, ya sebagai jemaat Kristus, orang harus menghidupi Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan karena itulah Rasul Paulus di satu sisi mengkritisi apa yang terjadi, di sisi lain juga mengkritik pemimpin-pemimpin agama, ya, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang seakan-akan ada pembiaran terhadap situasi ini. Seakan-akan mereka tidak mau berusaha untuk menasehati dan mengarahkan ya orang-orang, bahkan boleh dikatakan kalau dengan demikian, kalau dikatakan tadi tidur bersama dengan istri ayahnya, berarti itu generasi muda. Ya, anak-anak mereka tidak berusaha untuk menasihati mereka supaya kembali ke jalan yang benar dan menunjukkan bahwa tindakan perbuatan cabul mereka itu sudah sangat menyalahi dan boleh dikatakan nantinya akan merusakkan kehidupan sebagai sebuah komunitas. Nah, itu yang pertama. Dan karena itulah di balik kritikan Rasul Paulus ini, Rasul Paulus sebenarnya mau menyampaikan supaya jemaat itu mendisiplinkan diri mereka. Tentu sebagai umat Kristiani, ya, kita harus mendisiplinkan diri sesuai dengan aturan keagamaan kita, ya. Tidak hanya kita menjalankan aturan, tetapi kita mengerti juga apa tujuan aturan itu yang didasarkan pada iman akan Allah, iman akan Kristus. Dan karena itu Yesus Kristus meminta kita untuk mendisiplinkan diri. Dan mungkin Bu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik bertanya ya, bagaimana, apa sih, kenapa harus kita mendisiplinkan diri ya? Aturan memang tujuannya atau hukum itu untuk mengatur kehidupan bersama, selalu kehidupan bersama demi kesejahteraan bersama. Nah, kalau dalam kehidupan beragama kita, ya itu juga dilakukan. Mendisiplinkan diri, tetapi juga untuk relasi kita secara personal dengan Allah yang mewujud dalam relasi kita dengan sesama. Jadi secara personal kita relasi dengan Tuhan dan secara bersama-sama relasi dengan sesama itu. Nah, itu kita dengan tujuan mendisiplinkan diri, paling tidak oleh Rasul Paulus mau disampaikan bahwa dengan mendisiplinkan diri itu ya dilakukan demi kebaikan orang-orang yang melanggar aturan atau melanggar kehidupan bersama, atau kalau bahasa kita yang jatuh ke dalam dosa.
Yang dalam konteks ini tindakan percabulan yang marak di kalangan orang-orang Korintus. Nah, dengan demikian nanti dalam proses mendisiplinkan diri itu kan ada macam-macam ya, tergantung masyarakatnya, tergantung kehidupan atau budayanya. Dan kalau kita kan boleh katakan kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga gereja seperti itu. Maka kita harus mendisiplinkan diri menurut aturan, boleh dikatakan seperti itu, menurut konsep kita sebagai umat beriman. Tujuannya apa? Supaya nanti mereka yang dikatakan berdosa, yang melanggar, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka akhirnya boleh dikatakan bisa memperbaiki diri dan memperoleh pengampunan seperti itu. Yang kedua, tentu mendisiplinkan diri itu dibutuhkan untuk kepentingan jemaat, kesucian jemaat atau gereja bagi kita. Ya. Karena apa? Kalau terjadi pembiaran seperti yang terjadi di umat Korintus, akhirnya orang merasa hal itu biasa, bukan lagi dipandang sebagai dosa. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Itulah yang nanti dikatakan dalam simbol ragi itu, ya, kecil dianggap biasa, ya, oleh Yesus. Itu ragi itu nanti yang dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan nanti, itu nanti bisa merusak kehidupan bersama pelan-pelan, karena orang tidak melihat lagi sebagai sebuah tindakan dosa, ya, menjadi hal yang biasa, lumrah seperti itu. Nah, jadi kesucian jemaat hilang. Dan yang ketiga, terkait dengan yang kedua, mendisiplinkan diri itu, kalau dipandang biasa dan gereja atau jemaat ikut dengan dunia, ya, bagaimana gereja dikatakan menyucikan dunia? Bagaimana lagi gereja nanti dikatakan mau mengajak orang-orang kepada kebaikan, kepada Kristus? Atau kata Yesus dalam Injil Matius itu, kalau kita ingat ya, Matius 5 ayat 13 tentang garam dunia. Jika garam itu ya menjadi tawar, dengan apa kayak diasinkan? Ini sama konsepnya. Kalau gereja itu sendiri terbawa dengan situasi dunia, lah bagaimana gereja itu bisa membawa orang, menerangi orang, ya, membawa orang kepada pertobatan. Nah, itu paling tidak awalnya di bagian ini maksud teks ini. Mungkin begitu dulu, Ibu Margaret, mungkin ada yang mau ditanyakan atau supaya kita bisa gali lebih dalam lagi. Ya, terima kasih Romo tentang bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan di sini Romo, kalau boleh, tadi Romo sampaikan bahwa dalam ayat 1 dosa di sini dikatakan tidak jelas ya tepatnya, tetapi di sini ditunjukkan bahwa Paulus mengatakan istri ayahnya. Barangkali ini yang dimaksud melakukan pelanggaran seksual dengan ibu tirinya ya, Romo. Ya, itulah ya, kita tidak tahu jelasnya siapa yang disebut dengan istri ayahnya. Nah, kalau kan lebih parah kalau istri ayahnya, kalau ibu kandungnya kan itu parah banget. Maka itulah yang ditakutkan oleh Rasul Paulus dan itu. Tetapi kalau istri ayahnya bisa jadi kalau kita baca penafsiran itu bisa menunjuk kepada ibu tirinya atau ibunya menikah, atau mungkin ayahnya menikah lagi ya. Jadi itu. Nah, hidup atau tinggal atau tidur bersama dengan istri ayahnya. Nah, inilah kan bagaimana ya orang yang seharusnya meskipun itu dia bukan ibu kandungnya, tapi kan menjadikan posisi sebagai ibunya yang harus dihormati, dianggap sebagai orang tua. Tetapi mereka hidup bersama. Dan itu dianggap lumrah oleh orang atau jemaat di Korintus. Dan karena itulah Rasul Paulus ya boleh katakan terkejut, kaget dengan situasi ini. Orang Korintus ya dalam keadaan seperti ini. Dan lebih membuat Rasul Paulus lagi terkaget-kaget, kok ada seakan saya katakan tadi, ada pembiaran dari kepala pemuka-pemuka agama mereka, dari orang-orang tua mereka ya, yang maksudnya dalam arti tokoh-tokoh masyarakat mereka itu membiarkan. Itu seakan-akan menjadi hal yang biasa, ya. Mereka akhirnya tidak mendisiplinkan diri, yang dalam konteks ini kalau kita mau berbicara tentang mendisiplinkan diri.
Nah, sikap ini yang memperbolehkan jemaat Korintus ya, hidup dalam situasi seperti ini bisa saja terjadi kita pada zaman sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tapi nanti kita akan merefleksikan lebih dalam itu. Kalau kita dalam konteks sekarang ini ya, seakan-akan itu dosa seperti ini hal yang biasa. Contohnya Bapak Ibu ya, dulu karena saya kan ini lahir di tahun 70-an. Jadi 80-an itu masih istilahnya masalah hidup seksualitas itu masih sangat luar biasa dijaga ya. Misalnya itu kan dulu itu wanita itu bangga sekali dengan keperawanan mereka. Ya, anak-anak gadis sebelum. Tapi sekarang seakan-akan orang hamil di luar nikah itu lalu baru menikah itu kayak seakan-akan lumrah, hal yang biasa ya. Bahkan kalau dikatakan di anak-anak seringkali kalau tidak melakukan dalam tanda petik ya hubungan intim seperti suami istri itu dianggap ketinggalan zaman. Inilah. Dan seringkali kan kita mendengar, ya orang kan sering mengatakan, ya biasalah anak muda zaman sekarang. Nah ini, anak muda zaman sekarang. Seakan-akan itu di situ kan ada pembiaran ya. Meskipun sebenarnya kita tidak setuju. Tetapi kenapa kita tidak mendisiplinkan diri dan juga orang-orang di sekitar kita. Ini saya katakan nanti. Nah, karena itulah Rasul Paulus mencoba mengingatkan jemaat di Korintus seperti itu. Dia kaget dengan situasi itu. Dan lebih kagetnya lagi, dikatakan Rasul Paulus, kamu menyombongkan diri. Ya, kesombongan diri. Karena Bapak Ibu, kalau kita mengingat ya teks bacaan pada tanggal 28 September kemarin, 2 minggu lalu itu kita mendengarkan ya bagaimana itu berbicara tentang kesombongan dan Tuhan meminta kita untuk rendah hati. Tapi saya tidak mau mengatakan di sini bagaimana kita rendah hati. Tetapi kalau kita ingat teks yang lalu itu, seakan-akan kesombongan itu bisa berakar dalam diri kita, dan kalau kesombongan itu berakar dalam diri kita, ya, kata kitab Putra Sirak itu ya, kalau Bapak Ibu mengingat bacaan tanggal 28 September lalu itu, di situ dikatakan kejahatan itu bertumbuh dan berakar. Sehingga orang tidak melihat lagi kesalahan sebagai sesuatu yang tidak baik. Itu dianggap biasa. Seperti itulah kesombongan bisa membuat kita buta dan menjadi salah arah. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus kaget, terkejut kok mereka sudah keadaan seperti ini menyombongkan diri dengan keadaan seperti itu. Ya, dan karena itulah Rasul Paulus mengatakan harusnya loh sebagai orang beriman, jemaat Allah yang dikuduskan itu, penting itu. Orang yang kuduskan bukan karena perilaku kita, maka kita kudus. Allah yang menguduskan kita. Tetapi sebagai orang yang sudah dikuduskan, Allah melihat situasi ini, harusnya kita berduka cita, kata Rasul Paulus. Ya, Paulus mengingatkan kita untuk berduka cita. Dan karena itulah, kalau kita berduka cita, artinya kita tidak setuju, kita kecewa dengan keadaan seperti ini, harusnya kan orang hidup baik, maka kita harus mengambil langkah untuk mendisiplinkan diri, mendisiplinkan jemaat, mendisiplinkan komunitas kita. Dengan cara apa? Menjadi sesama bagi yang lain, menjadi sahabat yang lain, menasehati orang-orang lain. Tuhan Yesus kan mengingatkan, jika ada yang bersalah, maka panggillah saudaramu itu dan nasihatilah. Bukan dibiarkan. Nah ini di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, jangan membiarkan, tetapi dinasehati. Dan karena itu Rasul Paulus di bagian-bagian terakhir mengatakan, kalau begitu orang itu kita harus serahkan kepada iblis. Apa maksudnya? Nah inilah seakan-akan itu diserahkan kepada iblis, bukan ya dibuang. Ya memang disingkirkan dalam arti, tetapi inilah yang disebut mungkin penghukuman di sini. Supaya apa? Pertobatan di sini terjadi. Kalau orang itu diangkat keluar, dididik mungkin secara khusus, lalu diberikan pengarahan ya dengan tujuan di sini kembali mendisiplinkan diri lagi yang berdosa tadi. Tujuannya supaya apa? Orang itu menyadari kesalahannya, lalu bertobat dan memperbaiki dirinya. Kemudian ketika dia diangkat dari sana, ya paling tidak komunitas tidak tercemar. Dalam arti bahwa orang tidak melihat sebagai sesuatu yang biasa, ya. Kalau kita dikasih misalnya
kan itu sebenarnya dalam tanda petik hukuman. Untuk apa? Bukan sekedar didoakan kalau kita mensakramen pengakuan dosa, tetapi itu untuk menyadarkan diri, menyadari kesalahan. Saya sudah disuruh seperti ini karena saya salah. Dan karena itu saya harus memperbaiki diri dan kembali ke dalam kehidupan komunitas sebagai disebut kelompok yang kudus, warga yang kudus, yang disebut dengan umat Kristiani, murid Kristus. Nah, karena itulah mau tidak mau tindakan yang sama juga harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Wah, terima kasih Romo, sungguh luar biasa. Romo sudah membuka pikiran kita, saya dan juga sahabat Oase Rohani Katolik tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh oleh Rasul Paulus di Korintus. Baiklah Romo, kita sudahi dulu sesi pertama ini dan kita akan lanjutkan perbincangan rohani kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Sam dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Romo Sam, kita lanjutkan di sesi yang kedua ini. Dari bacaan Injil, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Baik Ibu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik yang masih setia mendengarkan permenungan kita pada hari ini. Kalau bacaan Injil kita dengarkan ini hal yang biasa terjadi antara Yesus dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi ya. Itu ada perseteruan, dan salah satu perseteruan mereka tentang masalah hari Sabat dan aturan hari Sabat. Karena kita tahu semua ya, Sabat itu begitu penting bagi orang Yahudi. Ya, yang jelas bahwa Sabat bagi mereka itu adalah hari yang ditetapkan untuk Tuhan. Mereka beristirahat dari pekerjaan mereka, dari seluruh aktivitas mereka, dan mengkhususkan diri untuk memuliakan Tuhan. Dan dalam aturan Sabat salah satunya kan sudah jelas bahwa orang tidak bisa melakukan berbagai aktivitas. Tentunya udah kerja. Bahkan berjalan pun diukur hanya berapa ratus meter atau kilometer yang bisa kita boleh berjalan kaki. Tidak boleh memasak, ya, menyalakan api. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan. Bahkan untuk melakukan kebaikan pun seperti menolong orang, melepaskan binatang dari segala ikatan-ikatan itu nggak boleh juga. Nah, itu konteksnya yang dihadapi oleh Yesus ketika dia masuk di rumah ibadah. Dan di situ ada seorang yang sakit. Dan memang pemuka-pemuka agama Yahudi itu mencari kesempatan mana nih kesalahan Yesus supaya kita persalahkan dia. Ya, karena mereka itu selalu berusaha mempersalahkan Yesus. Nah, seorang kan kalau kita tidak suka apalah segala macamnya, pasti kita tunggu kapan dia berbuat salah, kesempatan untuk menyerang dia. Konteksnya seperti itulah. Ya, jadi pemuka-pemuka agama Yahudi ini menunggu kapan, di mana saat Yesus melakukan kesalahan. Dan itu memang mereka tunggu. Jangan sampai ya dia melakukan lagi kesalahan, melakukan pekerjaan, yakni menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan memang terjadi ya. Lalu Yesus memanggil yang sakit tadi, dia suruh berdiri di tengah dan lalu dia bertanya menantang orang-orang yang ada di sekitarnya, pemuka-pemuka agama Yahudi yang ada di situ. Mana diperbolehkan? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Ya. Menyembuhkan orang atau membiarkannya? Nah, aturan kan jelas di situ, ya, bahwa tidak boleh melakukan pekerjaan. Tetapi menyembuhkan adalah sebuah tindakan kebaikan. Nah, apa yang mau disampaikan dari teks ini? Sebenarnya Tuhan Yesus mau menempatkan apa makna dari setiap aturan yang kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa aturan atau hukum itu bukan pertama-tama demi aturan atau hukum itu sendiri. Tetapi di balik aturan dan hukum itu ada sesuatu yang mau dicapai. Dan dalam konteks kehidupan beriman kita, yang ingin dicapai dari setiap pelaksanaan aturan atau hukum adalah relasi
manusia dengan Tuhan, yang diwujudkan dalam relasi manusia dengan sesama. Karena itulah selalu saya katakan biasa ya, untuk kita sebagai orang beriman Kristiani, hidup keagamaan kita itu atau agama kita mengajarkan itu bukan agama hukum. Lakukan ini, tidak boleh itu, tidak lakukan itu, tidak boleh ini. Ya, tetapi kita adalah mementingkan yang namanya relasi dengan Tuhan, dan itu yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau dikatakan tadi tidak boleh menyembuhkan orang sakit, ya Yesus tidak boleh dong melakukan, kan itu dianggap sebagai pelanggaran. Tetapi Yesus bukan itu. Relasi kita dengan Tuhan adalah kebaikan. Dan Tuhan meminta kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita setia kepada Tuhan kita. Kita dipandang sebagai hamba yang setia. Dalam konteks tertentu, kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Atau singkatnya saya mau katakan, relasi yang baik dengan Tuhan terjalin ketika kita mau melaksanakan, menaati perintahnya. Dan membantu sesama. Dalam arti kita mau berelasi baik dengan sesama kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, itulah yang mau ingin disampaikan oleh Yesus. Memang para pemuka Yahudi tidak setuju, karena memang mereka tidak setuju dengan tindakan Yesus. Ya, mereka itu memandang bahwa Yesus itu melanggar ketentuan Sabat, ya, berdasarkan penilaian mereka. Nah, sedangkan Yesus tidak. Memang aturan dilaksanakan, tetapi demi kebaikan, bukan demi aturan itu sendiri. Ya, satu konkretnya Bapak Ibu ya, ketika kita biasa ya, saya biasa juga sih rada gimana ya gitu ya. Kalau berdoa rosario ya, kalau Ibu Margaret buat tahu sahabat Oasis Rohani Katolik, ada kan yang doa, kan biasa kan kelewatan atau kurang satu kan. Ada yang sampai kurang satu loh. Jadi sementara doa itu gelisah kurang satu. Mau kurang satu lebih satu apa gimana? Apakah dengan kurang satu doa tidak terkabulkan? Itu kan saya mengatakan kita jatuh ke dalam yang namanya aturan dan hukum. Bukan pada relasi kepercayaan. Bahwa Tuhan boleh dalam arti tertentu, Tuhan yang tahu, Tuhan memahami kebutuhan kita. Ya, itu contoh yang sederhana sekali. Tetapi apa yang saya katakan, bukan pada aturannya. Tetapi hukum itu diadakan untuk tujuan yang lebih besar. Nilai yang lebih besar, tentu adalah kesejahteraan bersama, yang dalam konteks kita adalah dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Setiap warga gereja memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan juga relasi yang baik dengan sesama. Nah, inilah yang mau disampaikan. Ya mungkin kita Sabat sekarang bagi orang beriman Kristiani itu kita tidak laksanakan Sabat, tapi kita merayakan hari Minggu pada hari Minggu. Hari kebangkitan Tuhan, hari pertama kan, itu hari Minggu, di mana Yesus bangkit. Tapi jangan sampai dijadikan sarana sebagai untuk, boleh dikatakan, merasionalisasi kemalasan kita. Hari ini hari Tuhan, nggak boleh bekerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, itu kan. Jadi, seakan-akan kita merasionalisasi itu. Atau membuat aturan untuk memberatkan orang. Itu yang dikritik oleh Yesus terhadap pemuka agama Yahudi. Harusnya, kita itu melakukan kebaikan di setiap saat, di setiap waktu, tanpa batas. Ya, kalau mau saya katakan seperti itu, ada aturan, tetapi kita lihat konteksnya di sana. Khususnya ketika berbicara tentang nilai tertinggi, yakni hidup manusia. Maka Yesus menantang mereka dengan pertanyaan, apakah yang lebih baik dilakukan pada hari Sabat? Menyelamatkan orang atau membinasakan orang? Mau membuat orang hidup atau membuat orang mati? Bagi Yesus, hidup manusia jauh lebih tinggi daripada aturan-aturan itu sendiri. Mungkin itu yang inspirasi yang bisa kita lihat dari bacaan Injil hari ini, Bu Margaret. Atau ada yang mau kita gali lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Romo Sam, sungguh luar biasa. Inspirasi dari Romo Sam sudah menguatkan Margaret dan juga tentunya sahabat Oase Rohani Katolik bahwa aturan itu bukan untuk membatasi manusia, tetapi aturan itu dibuat agar relasi manusia dengan Tuhan itu menjadi semakin baik dan juga relasi manusia dengan sesamanya. Jadi jangan malah dibalik ya Romo ya. Ya, baik Romo, dari bacaan Injil dan juga bacaan pertama tadi, benang merahnya
Apa yang mau Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Ibu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, kalau kita melihat tadi, ya dua-duanya kan berbicara tentang aturan, dan yang pertama itu kan bacaan Rasul dari Korintus itu kan mendisiplinkan. Jadi kalau orang mendisiplinkan diri harus mengikuti aturan atau hukum yang berlaku, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebagai orang yang telah menerima Kristus, ya, dalam hidupnya kita harus berusaha hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Dan bagi kita dalam hidup menggereja, ajaran-ajaran Yesus itulah yang dijadikan sebagai patokan hidup, atau kita bahasakan sebagai aturan hidup atau hukum apalah kita sebutnya. Jadi semua kan aturan dalam gereja itu didasarkan pada iman akan Yesus Kristus. Nah, tetapi di dalam melaksanakan aturan, dalam menentukan aturan itu, Tuhan Yesus mengingatkan, jangan sampai kita menjadi kaku dan berpatok pada pelaksanaan aturan antara boleh dan tidak, dan melupakan tujuan dari aturan itu sendiri. Tujuannya adalah kebaikan bersama, seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama. Jangan sampai kita menjadi lalai juga, ya. Kalau boleh dikatakan kalau pemuka agama Yahudi itu sangat strong sekali, ya, melakukan ini aturan itu. Kalau jemaat Korintus seakan-akan pemimpinnya terlalu lalai, dalam hal itu pembiaran terjadi. Nah, ini memang boleh dikatakan kita harus melakukan aturan-aturan yang diperlukan, khususnya dalam kehidupan bersama. Dimanapun yang namanya hukum atau aturan itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan hidup bersama. Ini selalu saya tekankan. Tetapi dalam kehidupan beriman kita, tidak hanya kehidupan bersama, tetapi juga yang terpenting adalah relasi dengan Tuhan. Karena itulah, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, meskipun di sana mungkin dalam tanda petik tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan mungkin tidak persis sama dengan aturan, harusnya kita mau melakukan kebaikan. Yang penting demi kebaikan itu sendiri, keselamatan, kehidupan orang lain. Masa kita membiarkan orang sakit? Ya, kita ketemu misalnya, aduh saya janganlah, masih ini saya mau ke gereja dulu lah. Kalau ini kan biasa faktanya kalau kita konteks orang beriman Kristiani. Kalau ketemu orang sakit di jalan, lalu Anda ke gereja, mana pilih? Padahal itu butuh banget loh. Tentu kita menolong lah, ya. Tuhan mengerti keadaan situasi kita pada saat itu. Dan karena itu kita juga ingat nasihat Rasul Paulus, ya, jangan sampai gereja seperti kita sekarang ini masuk ke dalam situasi yang menjadi hal yang lumrah karena pembiaran. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, seperti ragi pelan-pelan merasuki jemaat. Harusnya kita menjadi roti yang murni, adonan yang murni. Ingat ya, ragi itu memfermentasi, ya, berfermentasi, akhirnya mengubah adonan itu menjadi tidak murni lagi, ya, menjadi fermentasi kan. Nah, Rasul Paulus, kita buang ragi yang keburukan. Bahkan kamu harus menjadi adonan tanpa ragi, murni. Ya, kalau mengatakan kalau kita menyambut tubuh Kristus itu kan dikatakan tanpa ragi. Itu simbol kemurnian. Kristus yang suci dan murni. Dan kita diajak dengan menyantap tubuh Kristus yang dalam rupa roti tanpa adonan itu, kita pun menjadi murni. Kita membuang ragi-ragi kejahatan yang ada dalam diri kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa kita tetap setia menjalankan aturan keagamaan, aturan dalam hidup menggereja, hidup bersama. Tetapi jangan lupa bahwa kita di sana juga tahu apa makna dan tujuan dari setiap hukum. Semoga melalui itu semua, hidup kita dengan sesama terjalin dengan baik. Kita tetap menjaga kekudusan komunitas kita sebagai gereja yang kudus, dan relasi kita dengan Tuhan semakin intim. Terima kasih, Bu Margaret. Ya, terima kasih Romo Sam atas inspirasinya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Romo Sam, marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Sam, ya.
Baik Ibu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada saat ini, mari kita menutup seluruh permenungan kita pada hari ini dengan doa dan nanti ditutup dengan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa atas kesempatan pada hari ini di mana kami boleh menyantap sebagian dari sabda-Mu. Sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup berdisiplin dalam kebersamaan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga gereja yang telah Engkau kuduskan sendiri. Dan semoga kami berani untuk memberikan nasihat kepada setiap saudara, orang-orang di sekitar kami yang mungkin keadaannya saat ini menjauh dari-Mu, hidup mereka tidak lagi disiplin dalam mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Dan jadikanlah diri kami, komunitas kami, sebagai persekutuan kudus, sehingga boleh menjadi garam dan terang dunia yang boleh mengantarkan semakin banyak orang pada kekudusan itu sendiri dan mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan berkat-Mu, dan Engkau senantiasa memberkati kami, menjaga dan memelihara kami, keluarga, masyarakat, dan selalu melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami datang dan memohon berkat dari-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dimanapun kita berada, seluruh keluarga kita, pekerjaan, cita-cita dan perjuangan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Sam, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Agustinus Sam Porak Tangkeliku dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Bumbu rujak memakai tomat, makan nikmat di pinggir jembatan, kesombongan menjauhkan diri dari hikmat. Lebih baik mengikuti Yesus menuju keselamatan. Salam damai, Tuhan memberkati.